Bismillah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Allah mudahkan untuk bisa masuk sampai ke pertemuan yang ketiga, sesi ketiga di hari ini ya. Ini rahmat Allah semata dan semoga memberikan manfaat bagi kita baik di dunia maupun di akhirat. Dari kita berharap pertemuan kita ini menjadi catatan amal kebaikan yang Allah kemudian lipat gandakan pahalanya dan memberikan kita banyak manfaat baik itu di dunia dan di akhirat. Salawat beriring salam semoga Allah senantiasa limpahkan pada Nabi kita Rasulullah Muhammad SAW. Baik anak-anak sekalian, kita lanjutkan ya soal berikutnya. Soal berikutnya ya. Nah, ini soalnya nak, soal nomor 10 ya, 10. Saya bacakan saja, yang lain mohon diperhatikan ya. Intinya pada saat Idul Adha, Masjid Al-Ikhwah menyembelih 4 sapi, 3 kambing, dan 2 domba. Sementara harga yang dibayarkan untuk 4 sapi, 3 kambing, dan 2 domba ini nak 103.900.000 rupiah. Sementara Masjid Al-Ikhlas ya, Al-Ikhlas menyembelih 3 sapi, 7 kambing, 3 domba. Jumlah sapinya lebih sedikit ya. Tentu saja pembiayaannya lebih kecil daripada apa yang dikeluarkan Masjid Al-Ikhwah. Itu juga bagian dari logika yang bisa anak lihat ya. Karena harga sapi jauh lebih besar dibandingkan harga kambing dan domba. Pembayarannya nak 92.800.000 rupiah. Masjid yang ketiga adalah Masjid Al-Fatah, menyembelih 5 sapi. Sapinya lebih banyak, nanti nominalnya pasti lebih banyak. 6 kambing, 4 domba. Nominalnya benar, lebih banyak. 138.500.000 rupiah. Paling banyak, karena sapinya paling banyak. Diasumsikan bahwa harga beli dari masing-masing sapi di ketiga masjid dianggap sama. Demikian juga harga kambingnya sama, dombanya sama. Nah, ini dia, nak. Ini dia yang penting. Ananda sekalian, kalau melihat atau mendapatkan soal, lihat inti pertanyaannya apa. Ini nampak istilah negeri bawah ini. Jadilah fokus nak pada pertanyaan, ya pada pertanyaannya. Pertanyaannya iuran paling sedikit per orang. Tentu nak yang bisa dilakukan iuran itu hanya sapi, karena sapi itu bisa sampai 7 orang. Sementara domba dan kambing itu perorangan. Maka pertanyaannya berapakah iuran paling sedikit per orang untuk harga patungan sapi? Beli-beli sama-sama ya 7 orang. Berapa harga paling ya paling minimum per orang untuk patungan sapi? Nah, anak-anak sekalian, ya, kalau intinya adalah pertanyaan ini sapi yang ditanya, iuran sapi yang ditanya, maka seakan-akan orientasi kita yang penting adalah kita tahu berapa nilai harga dari seekor sapi. Nah, ini yang tahu ya. Sementara domba dan kambing itu tidak ada keharusan kita tahu. Kita juga nggak tahu juga apa-apa. Yang penting kita tahu adalah sapinya. Karena nanti harga sapinya akan dibagi 7. Karena satu sapi itu ya maksimal bisa dibagi 7 orang. Nah, ini yang ditanya. Berapa harga sapi dibagi 7? Nah, anak-anak sekalian, biasanya soal seperti ini pengerjaannya itu tidak lagi kemudian mutlak ya, pakai cara seperti di sekolah ya, substitusi, kemudian eliminasi sampai masing-masing harga diketahui, tidak. Nah, biasanya untuk soal-soal kekinian itu pasti ya ada apa-apanya di soal, pasti ada sesuatu. Nah, saya ulang ya, orientasi soal ini adalah pertanyaan tentang harga sapi yang dibagi 7. Jadi yang ditanya tuh hanya sapi saja. Domba dan kambing tidak perlu tahu juga nggak apa-apa, nak. Baik, sekarang lihat persamaannya, nak. Pasti ada apa-apa di soalnya, lihat persamaannya.
Ayo sama-sama, yuk pelan-pelan saja ya, pelan-pelan saja ya, karena sudah siang juga ya. 4 sapi S ditambah 3 kambing ya, ditambah 2 domba, harganya 103.900.000. Nolnya nggak perlu ditulis yang 5 di belakang tuh ya. Terus aja gini, 139, terus saja begitu ya. Ini bagian dari kecerdikan kalian dalam menyehatkan hitungan. Masjid Al-Ikhlas 3 sapi. Kemudian 7 kambing. Kemudian 3 domba. Nak bisa lihat ya, kalau sapinya sedikit harganya lebih murah. Berapa? 928. 05 tuh saya ulang lagi, Nak. 05 tuh kalian jangan catat lagi. Itu bagian dari efisiensi, jangan catat lagi. Dan perhitungan berikutnya Masjid Al-Fatah, ya 5 sapi dan 6 kambing serta 4 domba. Nah, pasti karena sapinya paling banyak, harganya juga paling fantastis. 100 berapa? 138,5 juta. Nah, gitu, Nak. Nah, di sini, Nak, harapan saya, Nak, kita fokus. Ulang, kalian saya tahu bisa cari. Tapi tolong fokus pada pertanyaan. Pertanyaannya adalah menentukan harga seekor sapi. Sementara domba dan kambing boleh tahu, boleh tidak. Sapi intinya. Sebelum mengerjakannya, lihat ya sesuatu yang pasti ada di soal ya. Rambu-rambu kemudahannya. Lihat. Apa yang bisa Anak lihat? Salah satunya ini, Nak. Salah satunya ya. Kenyataan bahwasannya untuk persamaan pertama dan persamaan yang ketiga ada kemiripan. Di mana 3 seperti 6, maka 2 akan seperti 4. Ya, sama. Supaya 3 jadi 6, perlakuannya sama. Supaya 2 jadi 4, sama-sama bisa dikali 2. Sama-sama bisa dikali 2. Maka kalau dikali 2, maka muncullah 4S kali 2, 8S. 3K kali 2, 6K. 2D kali 2, 4D. 2 kali 103,9 berapa? Berapa Raja? Oke, terus. Continuous. 2078. 139 kali 2, 207,8. Nah, Dan ini, Nak, yang kemudian kita perlukan dengan dieliminasi. Cukup mengeliminasi persamaan 3 dan 4 saja. Persamaan kedua tidak perlu dilibatkan. Karena konsekuensinya, Nak, kita hanya butuh harga sapi saja. Setelah 6K dikurang 6K, tentu hilang 6K-nya. 4D kurang 4D hilang juga. Itulah apa-apanya di soal. Nah, hilang. Maka tinggal ingat, cara mengurangi itu tidak mesti atas kurang bawah. Intinya mengurangi itu besar kurang kecil. 8S kurang 5S berapa? 30. 3S. 3S. Sekarang 2078 kurang 1385 berapa? 693. 693 dan dibagi 3. 231. Harga seekor sapi 231. 23.100.000 rupiah. Itu harga sapi. Yang ditanya adalah urunan minimal, maka sapinya bisa untuk maksimal berapa orang sapi? 7. Boleh nggak? 1 sapi 1 orang, Nak? Boleh. Boleh ya. 1 sapi 2 orang boleh? Boleh. 1 sapi 10 orang boleh? Nggak boleh ya. Jadi maksimal orangnya yang bisa ikut 7. Kalau nilai yang di bawahnya maksimal, maka nilai pembagiannya akan minimal. Itulah soalnya. Bagi 7. 2, 3, 1 bagi 7 berapa? 300. Ya, berarti harga urunannya ya. Harga urunannya, iurannya menjadi Rp3.300.000 per orang. Ini jumlah minimal.
Kenapa minimal? Karena tadi ya pembaginya maksimal 7. Tentu saja logikanya nak, S bagi 7 dengan S bagi 3. Besar mana? Bagi 7 atau bagi 3? Besar S bagi 7 atau S bagi 3? Tentu besar S bagi 3. Karena semakin kecil penyebutnya, maka nilainya akan semakin besar. Maka untuk soal ini adalah minimal. Secara fikih, sapi itu minimalnya bisa diikutkan oleh 7 orang. Maka nominalnya 3.300.000 patungan minimal. Ini yang saya bilang, nak, ya. Insya Allah pasti ada apa-apanya di soal. Sehingga ketika pertanyaannya adalah harga sapi, kita tidak perlu untuk mengetahui berapa harga domba dan kambing. Ya, ini nggak perlu tahu. Karena dari sisi efisiensi ya, menghitung semuanya tentu akan menyebabkan waktu kita akan terkuras lebih banyak. Logis? Logis? Logis ya? Nah, ada soal yang serupa dengan ini, nak. Di KSM Provinsi 2022 ada soal persamaan linear yang seperti ini. Yang temanya, nak, sesuaikan dengan kebutuhan. Nah, mungkin ini idenya ya. Idenya lihat yang mungkin bisa kemudian dieksekusi langsung. Kita lihat tadi ya, kambing dan domba itu bisa langsung dieksekusi ya. Nah, contohnya ya. Boleh catat dulu, nak, nomor 10 ini sebentar, nak. Saya kasih waktu 3 menit mencatat. Yang penting idenya, nak. Idenya yang penting. Kalau yang ditanya adalah sapi, maka tidak perlu kita kemudian mendapatkan harga domba dan kambing. Silakan dicatat ya, saya tunggu sampai jam 11.30 dicatat ya idenya. Kita akan lanjutkan soal yang serupa dengan ini. Ada soal yang serupa dengan ini. Jadi saya mencermati ya, bahwasannya untuk soal seperti ini pasti ada apa-apanya. Pasti ada apa-apa, tinggal kemudian dicarikan ide, sehingga kita dapat bekerja sesuai dengan kebutuhan. Ya, dapat bekerja sesuai dengan kebutuhan. Salah satu kebutuhannya adalah efisiensi dalam pengerjaan. Silakan sampai jam 11.30 ya. Izzatul Jannah. Bisa lihat, nah ya, idenya ya. Yang ditanya sapi, maka fokus pada sapi saja. Ya, fokus pada sapi saja. Nah, ada jenis soal yang semisal dengan ini. Maka akan saya lompat sedikit ya. Ya, biar tujuannya mengena ya. Soal nomor 17, nah. Ya, yang serupa dengan 10, soal nomor 17. Baik, cukup ya. Cukup, mencatatnya cukup ya. Kita lanjutkan, nak, pembahasan berikutnya, soal nomor 17. Ya, soal nomor 17. Yang relevan dengan ini ya, yang idenya searah, linear ya, 17. Nah, ini dia. Ini dia ya. Izzatul Jannah. Tolong baca soalnya, nak. Izzatul Jannah.
Jika 3x tambah 7y kurang 6z sama dengan 8 dan 2x kurang 5y tambah 10z sama dengan minus 7, maka 9x tambah 50y kurang 60z sama dengan... Baik ya, intinya kita akan fokus, kita akan fokus pada menentukan berapa nilai dari 9x tambah 50y kurang 60z sebagai inti pertanyaan. Kita fokusnya begini ya. Nah, intinya nih, nak. Ya, intinya tolong dilihat ya. Penekanannya, kita akan melihat hasil dari 9x tambah 50y kurang 60z. Dengan persamaan yang ada, 3x tambah 7y kurang 6z sama dengan 8. Ya kan? Kemudian persamaan kedua, nak, 2x ya. 2x kurang 5y kemudian tambah 10z sama dengan minus 7. Nah, coba lihat, nak. Ini juga bagian yang penting. Coba Anda lihat bagian yang penting ya. Ketika pertanyaannya 9x tambah 50y kemudian dikurangi 60z, ini yang ditanya. Maka persamaan dari pertanyaan ini, X-nya positif, Y-nya positif, Z-nya negatif, itu seperti persamaan pertama. X-nya positif, ya kan? Y-nya positif, dan Z-nya negatif seperti persamaan pertanyaan. Artinya, maka jawabannya juga seperti persamaan pertama ya, akan bernilai positif. Tidak menjadi negatif, karena kalau negatif persamaannya X-nya positif, Y-nya negatif, Z-nya positif, tertukar. Jadi kalau pertanyaannya plus plus min, hasilnya plus. Tapi kalau plus min plus, hasilnya min. Jadi nak, sudah ada di benak kita, di kepala kita, bahwasanya nanti jawabannya harus bentuknya positif. Karena pertanyaannya seperti persamaan pertama, bukan seperti persamaan kedua, gitu nak. Nah, artinya di sini harus ada upaya untuk membayangkan bahwasanya persamaan kedua itu akan mendukung bentuknya sehingga seperti persamaan hasil. Ya, hasil. Dengan catatan berikutnya, nak, kita inginkan salah satunya ya, Y-nya nanti akan punya koefisien dari Y 50. Sementara persamaan pertama koefisiennya 7. Supaya 7 ada hubungannya dengan 50, maka kuat dugaannya 7-nya itu harus dikalikan 5. Supaya menjadi kelipatan 5. Sebagaimana 50 adalah kelipatan 5 ya. 5. Sementara 7 kali 5, 35 ya. Supaya jadi 50, maka faktor penambahnya adalah 15. Maka dengan kata lain, nak, persamaan keduanya itu akan kita sulap dugaannya ya dengan dikali dengan negatif 3. Supaya jadi plus gitu kan. Maka untuk persamaan pertama, nak, setelah dikali 3, 3 kali 5 berapa? 3 kali 5 berapa, nak? 15x. 7 kali 5? 35y min. 6 kali 5? 60. 6 kali 5, 30z. Ya. Sama dengan 8 kali 5? 40. Lihat, nah, konsekuensinya. Sekarang persamaan kedua kita kalikan dengan negatif 3. 2 kali negatif 3. Jadi negatif 6x minus 5 dikali minus 3. Jadi apa, nak? 15. 15y. Karena kita butuh tadi 50y ya.
Plus 10 kali negatif 3 min 30Z. Hasilnya minus 27, minus 7 dikali minus 3. Berapa nak? Plus 21. Nah, lihat ini. Kita jumlahkan. Makanya saya bilang ada apa-apanya di soal ya, dijumlahkan. Maka perhatikan penjumlahannya. Apa yang terjadi ketika 15X tambah min 6X. Bahasanya sama dengan 15 kurang 6 berapa nak? 9X. Dan pertanyaannya pun 9X. Nah, sama tuh 9X. Apa yang terjadi kalau 35 tambah 15? 50Y. Ya, soalnya 50Y juga kan? Min 30 tambah min 30Z. Hasilnya min 60Z. Nah, maka hasilnya nak, ada apa-apa lagi ya? 40 tambah 21? 61. Maka jawabannya 61. Nah, ini jawabannya. Selesai. Jawabannya 61. Sudah selesai ya. Jawabannya 61. Nah, dengan kenyataan ini, Anda sekalian, dengan kenyataan ini, artinya apa? Mendapatkan nilai 61 ini, kita tidak butuh tahu berapa X. Nggak perlu tahu. Kita nggak butuh tahu berapa nilai Y, nggak perlu. Dan kita juga nggak perlu mengetahui berapa nilai Z. Nggak perlu tahu. Karena pertanyaannya bisa kita jawab tanpa mengetahui nilai masing-masing. X nggak perlu tahu, Y nggak perlu tahu, Z nggak perlu tahu. Karena memang untuk persamaan ini nggak cukup syarat untuk menentukan nilai X berapa, Y berapa, Z berapa. Nah, ini yang saya katakan ada apa-apanya di soal, ya, ada apa-apanya, mesti ada apa-apanya gitu, nak. Oke ya, bisa nak? Bisa? Bisa. Oke, sampai di sini misalnya, sampai di sini. Ada hal lain yang mau saya sampaikan pada kalian sampai di sini ya. Apa itu? Kembali nak. Kalau mau mengerjakan soal, khususnya soal itu pilihan berganda, alangkah lebih utama ideal lagi, nak, kalau kalian bisa lihat dulu jawaban yang ada 59, 60, 61, 62. Karena nanti jawabannya itu adalah modifikasi dari hasil-hasil yang ada dari 8 dengan 7. Ya, buktinya tadi ya, 8 dikali 5 tambah 7 dikali 3, hasilnya 61. Hasilnya 61. Buktinya itu, nak. Ya. Jadi temanya seperti itu. Atau gini, nak, boleh juga. 6 kali 8 berapa? 54. Hah? 48. 48 ya. Berarti 48. 2 kali 7 berapa, nak? 14. 14 tambah 48 berapa? 62. Kan dekat-dekat nih. Kan main-main angka aja. 61 dari 5 kali 8 tambah 3 kali 7. 62 dari 6 kali 8 tambah 2 kali 7. Seperti itu. Jadi kalau sudah ada kemudian gambaran melihat jawaban, kita bisa prediksi lah angka-angka pengalinya. Bisa 5 dengan 3 atau 6 dengan 2. Ya. Nah, nanti kalau sudah terbiasa ya, makin biasa, insya Allah nak, kalian makin lebih memahami ya. Soal ini banyak hal yang bisa dimanfaatkan. Tidak hanya informasi soal, tapi kembali ya, informasi jawaban itu penting. Informasi jawaban itu butuh untuk dianalisa. Baik ya, insya Allah pelan-pelan bagian ya. Kembali nak, nomor 17 sudah selesai ya. Kita bahas soal berikutnya, nomor 11. Nomor 11. Silva Vira dari MSN 2 Bener Meriah ya. Silva Vira, boleh baca soalnya, nak? Baca tuh. Bisa, Pak. Ya, silakan, nak. Terus baca aja. Titik P dan X berada pada lingkaran A yang memiliki jari-jari R. Ya. Jika panjang EF adalah R dan besar sudut DAB adalah 45 derajat,
Ya. Maka sudut DEB adalah Ya, ini ada rumus yang bisa dimanfaatkan, ada triknya. Nak. Ini ada trik yang bisa dimanfaatkan ya. Nah, ini ada triknya yang bisa anak pakai. Di bangku sanawiyah, kita sudah tentu punya pengetahuan ya tentang hubungan antara sudut dalam dengan sudut luar. Nah, jelek sekali gambarnya. Hubungan antara sudut dalam dengan sudut luar. Nah, sudut dalam dengan sudut luar. Ini namanya sudut dalam, ini sudut luar ya, di mana kalau sudut dalamnya pusatnya dari pusat lingkaran ya, menghadap pada busur yang sama, berarti besar sudut dalam besarnya sama dengan 2 kali sudut luar. Nah, di mana catatannya sudut luarnya itu nak ya berada pada lingkarannya. Jadi bisa di sini nak. Ya, bisa di tempat yang lain misalnya. Sepanjang itu sepanjang itu nak di lingkarannya. Nah. Jadi besar sudutnya sama ini. Ya, sama, setengah dari sudut dalam. Nah, untuk kasus ini bagaimana kalau sudutnya ada di luar lingkaran? Bukankah E ini di luar lingkaran? Kalau dia berada pada diameternya, nah ini kan diameter kan? Ya, perpanjangan diameter ya. Khusus untuk kasus ini ya triknya. Hubungan antara sudut dalam dengan sudut luar lingkaran. Sudut yang di luar lingkaran. Sudut di luar lingkaran. Sudut yang ada di luar lingkaran. Yang melewati diameter. Ya, lewat diameter. Maka besarnya sudut dalam 3 kali sudut luar. Ya, catat dulu nak, silakan dicatat, catat triknya. Silakan dicatat ya triknya. Nah, ini nak sebenarnya bagian dari penjabaran rumus ya, penjabaran dari rumus. Jadi langsung aja triknya saya gunakan ya. Trik, jika garisnya adalah perpanjangan diameternya, maka besar sudut dalam 3 kali. Nah, 3 kali besar sudut yang ada di luar lingkaran. Artinya apa ya? Artinya di soal disebutkan bahwasanya besar sudut DAB adalah 45 derajat. Yang mana DAB ini? DAB ini. Nah, ini besarnya nah 45 derajat. Dan dia untuk kasus soal kita adalah sudut dalam. Ya, sudut dalam. Dia melewati perpanjangan dari diameter. Kalau sudut DAB 45 derajat sudut dalamnya, maka sudut dari ini ya, sudut apa yang tanya itu? DEB atau sudut ini yang ini adalah bagian dari sudut luar lingkarannya dengan catatan besar sudut dalam
3 kali besar sudut luar lingkaran. Berarti 45 sama dengan 3 kali berapa, Nak? Kali berapa? 3 kali berapa jadi 45? 15. Ya, maka besar sudut yang dimaksud besarnya 15 derajat. Sudah selesai. Ini trik bisa dihafal saja. Jadi kalau sudut dalam dengan sudut luar lingkaran, besar sudut dalam yang menghadap pada tali busur yang sama, 2 kali besar sudut luarnya. Tapi kalau sekiranya ya kasus ini ya besar sudut dalamnya menghadap pada tali busur yang sama, untuk kasus sudut yang di luar lingkaran dan melewati perpanjangan diameternya, maka nilainya sudut dalamnya 3 kali sudut luarnya. Ya, 3 kali sudut luarnya. Nah, ini catatan penting ya, catatan penting. 3 kali sudut luarnya. Pak, yang mana Pak? Sudut dalam, sudut luar lingkaran yang mana? Boleh juga lah, saya tambahkan sedikit. Ya, sebenarnya caranya cukup panjang ya, tapi nggak apa-apa, saya tambahkan sedikit. Nah, saya tambahkan garis bantu, yang ini kemudian menggambarkan tentang sudut luar lingkaran. Nah, jadi ada sudut baru ya. DF, katakanlah di sini DFG misalnya. Ini G, titik G. Ya, ini G. Ini G ya. Misalnya. Kalau besar sudutnya tadi D, apa tadi? Ini A berarti ya. Kalau DAB-nya 45, maka sudut DFG setengah dari 45. Maka nak besar sudut DFG karena dia sudut luar lingkaran setengah dari 45 derajat. Maka sudut DFG nilainya 22,5 derajat. Tapi yang ditanya adalah besar sudut E atau sudut DEB ya. DEB boleh ya. DEA boleh sama ya. Besarnya 1/3 dari besar sudut DAB sebagai sudut dalamnya. Nah, ini trik yang bisa anak gunakan. Ini juga bisa dibuktikan dengan cara yang sedikit panjang ya, cuma nggak usah lah ya, nggak perlu dibahas ya. Insya Allah sampai di sini saja sudah cukup ya, sudah mencukupi. Saya ulang ya. Kalau dalam lingkaran besar sudut dalam 2 kali sudut luar. Tapi kalau kasus ini ya, besar sudut dalamnya 3 kali sudut yang ada di luar lingkaran, dengan catatan sudut itu ya merupakan perpanjangan dari diameter lingkaran. Ini ada yang chat nih, mungkin pertanyaan. Jawabannya 15 ya, bagus sekali, bagus ya. Bagus ya. Tentu di sekolah juga sudah dibahas dengan cara yang berbeda-beda, mantap ya. Baik, Nak, kita lanjutkan sekarang untuk soal berikutnya ya, soal nomor 12. Ya, soal nomor 12. Jadi saya berusaha untuk menambahkan cara selain yang mungkin sudah diajarkan di sekolah. Nah, ini nomor 12. Tolong baca soalnya dari MSen 4 Bener Meriah, Wahdini. Wahdini, Nak, baca soalnya. Wahdini, untuk nomor 12 silakan baca soalnya, Nak. Misalkan terdapat tabel dengan ukuran 6x3, kolom pertama diisi nama-nama nabi yang menjadi nama surat yang diurutkan menurut nomor urut surah di Al-Quran. Kolom kedua diisi nama-nama nabi pada kolom pertama, tetapi diurutkan menurut urutan 25 nabi yang wajib diketahui. Kolom ketiga diisi nama-nama nabi pada kolom pertama, tetapi diurutkan menurut alfabet. Banyaknya tabel 2x2 yang dapat dibuat dari tabel 6x3 memuat paling sedikit 2 nama nabi yang sama adalah. Baik ya. Sekarang Nak ada informasi berharga di sini, Nak. Apa itu informasinya? Ya, jadi jangan disia-siakan, Nak. Walaupun kita mungkin sedikit informasi, tapi bisa kita rangkai informasi yang ada pada kita ya. Tabel ini berukuran 6x3. 6x3 artinya 6 baris. Artinya barisnya ada 6.
Ya, barisnya ada 6. Barisnya ada 6. Nah, ini sudah ada 3 baris ya. Nah, ini nak, barisnya 6. Kolomnya 3. Nah, ada 6 baris 3 kolom. Artinya apa, nak? Artinya kita sudah kemudian disampaikan, dikasih tahu oleh si pembuat soal bahwasanya ada 6 orang nabi, ada 6 orang nabi yang namanya diabadikan sebagai nama surat dalam Al-Qur'an, ya. Ada 6 nama nabi, ya, nama nabi kita yang diabadikan sebagai nama surat dalam Al-Qur'an. Tentu saja yang kita hafal, nak, yang pertama surat Muhammad, ya, surat Muhammad. Nah, ini ada ya surat Muhammad. Yang kedua apa lagi, nak, yang dihafal, yang pernah dibaca-baca? Yunus, ya, Yunus. Kemudian Yusuf. Hud. Hud. Apa lagi, nak? Nuh. Nuh, ya, Nuh. Kemudian yang terakhir Ibrahim. Ibrahim. Nah, di sini, nak, sama seperti kalian juga. Saya, nak, tidak hafal semua, tapi yang saya hafal Yunus ada pada urutan yang ke-10, betul? Betul. Hud Ke-11. 11, Yusuf 12. 12, Ibrahim 14, Muhammad, surat Muhammad 40, 7, yang terakhir Nuh 71. Nah, ini saya hafal ya, kemarin sudah ngajar kebetulan ya, hafal. Nah, sekarang kita perhatikan kolom-kolomnya, nak. Kolom pertama, apa isinya? Kolom pertama diisi nama-nama nabi yang menjadi nama surat yang diurutkan berdasarkan nomor urut surah di Al-Qur'an. Berarti 47, 10, 12 dan 71, mana yang paling kecil? 10. Siapa 10? 10. Siapa 10? Oh, Yunus. Yunus. Berarti untuk kolom pertama, baris pertama, kita harus tuliskan Yunus. Nah, di sini Yunus. Nah, di sini, nak, Yunus. Nabi Yunus. Nah, apa yang menarik dari kisah Nabi Yunus? Dimakan ikan paus. Dimakan ikan paus. Kaumnya namanya kaum apa, nak? Kaum Nabi Yunus, kaum apa namanya? Ya, lupa ya, nanti lihat lagi ya. Yunus. Di bawah Yunus siapa, nak? Hud. Nabi Hud. Apa kisah yang istimewa dari Nabi Hud? Apa, nak, mukjizat Nabi Hud alaihissalam? Ya, lupa ya, boleh lupa, nggak apa-apa ya. Yusuf. Kalau Nabi Yusuf, apa mukjizat Nabi Yusuf? Dibuang ke sumur sama saudara-saudaranya. Nabi Yusuf nih ya, dibuang ke sumur. Apalagi, nak? Beliau Nabi yang paling Ganteng. ya. Apalagi, nak? Nabi Yusuf nih Allah karuniakan kemampuan seperti ayahnya. Bisa mentafsirkan mimpi. Iya, bisa mentakwil mimpi. Ya. Setelah Nabi Yusuf, urutan 12, Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ini adalah ayahnya para nabi. Ya, karena dari beliaulah kemudian keturunannya menjadi nabi dan rasul. Ibrahim. Di mana tinggalnya Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim tinggalnya di mana, nak? Turki. Nabi Ibrahim di Turki? Mekah. Ya, beliau anaknya Nabi Ismail dititipkan ke Mekah. Tapi sebelumnya beliau di mana?
Nah, Ya, begitulah ya. Setelah Ibrahim apa nak? Muhammad apa Nuh? Nuh. Urutan Muhammad dulu ya. Muhammad dulu Nabi kita ya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh iya. Nabi Muhammad dulu ya. Nanti kebesaran fontnya ini. Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Dan urutan terakhir siapa nak? Nuh. Nuh ya, Nabi Nuh. Nabi Nuh. Nah, sudah terisi kolom pertama. Sekarang apa isi kolom kedua, nak? Kolom kedua apa isinya? Nama-nama Nabi. Nama-nama Nabi yang berdasarkan urutannya. Maka di antara ke-25 Nabi ini, tentu yang paling muda ya adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini Nabi Muhammad. Yang paling tua, yang paling tinggi susunannya siapa nak? Nuh. Setelah Nuh? Hud. Ibrahim. Ibrahim dulu apa Hud? Hud. Ya. Setelah Hud? Ibrahim. Ya. Ibrahim. Setelah Ibrahim? Yusuf dengan Yunus duluan siapa? Duluan Yusuf ya. Karena Yusuf itu putranya. Siapa namanya Yusuf? Yunus. Ayahnya Yusuf. Yakub. Ya, baru kemudian Yunus. Ya, Yunus. Ya, Yunus ya. Itu berdasarkan urutannya. Sekarang berdasarkan yang ketiga. Yang ketiga berdasarkan apa, nak? Menurut alfabet. Menurut alfabet. Berarti MYHNI. Siapa yang paling tinggi? Hud. Hud dulu ya. Hud dulu ya. Ya. Hud. Habis Hud? Ibrahim. Setelah Ibrahim, nak? Muhammad dulu? Ya, Muhammad. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Setelah Muhammad, nak? Nuh dulu ya. Setelah Nuh, Yunus apa Yusuf? Yunus. Baru yang terakhir Yusuf. Yang terakhir Yusuf. Nah, sekarang nak terbentuklah tabel yang berisi nama-nama Nabi ya berukuran 6x3 dengan catatan kita diminta untuk membuat tabel yang ukurannya 2x2. 2x2. Setelah itu nak tabel 2x2-nya, banyaknya tabel 2x2. Banyaknya tabel 2x2 yang dapat dibuat dari ya tabel 6x3 tadi yang memuat paling sedikit 2 nama Nabi yang sama. Sekarang saya mau tanya, nak, berapa buah tabel 2x2 yang bisa dibuat? Gini caranya gini ya. Kalau semuanya tabel yang ada semuanya caranya gini, nak. Lihat ini ya. Bukankah banyak barisnya 6, maka tabel yang bisa dibuat itu maksimal 5. 1 kan 2x2 ya. 2 kemudian 3 4 5. Betul? Betul ya. Karena itu kolom 1 dengan kolom 2, maka bisa juga kolom 2, kolom 3. Bisa juga kolom 2 dengan kolom 3, nak. Kolom 2 dengan kolom 3 ya. 5 juga. 1, 2, 3, 4, 5. 5 juga. Maka total tabel seluruhnya 2x2 ada 10. 5 dari 1, 2 dan 5 dari 2 dengan 3. Cuma tidak semuanya terpakai. Cuma tidak semuanya digunakan, nak. Yang digunakan hanya tabel, dihitung hanya tabel yang memuat 2 ada paling sedikit nama 2 Nabi. Berarti, perhatikan, nak. Kalau saya contohkan ini, saya contohkan yang ini ya. Saya contohkan yang ini. Maka ini terhitung 1, nak.
Ini terhitung 1. Terhitung 1. Kenapa 1, Pak? Karena ini dihitung 1 nih. Hood-nya sama kan? Betul? Ada hood ya. Betul. Kalau gini terhitung 2. Karena ada hood dan seterusnya ya. Sekarang Nak, tolong buktikan ke saya Nak. Tolong buktikan, tolong ditentukan sendiri ya. Jumlah tabel yang dimaksud adalah 8. Saya sudah sampaikan 1, ini 1, yang ini 1, yang ini 2. Sekarang silahkan dilanjutkan. Nanti kasih nampak di layar. Saya mau lihat. Semua kerjakan harus dapat 8. Coba Nak. Coba buat. Tabelnya dibuat. Kasih nampak saya, kasih nampak di layar. Ayo dibuat sekarang. Saya kasih waktu 5 menit. Silahkan. Buat kembali tabelnya. Yunus, Hud, Yusuf, Ibrahim, dan seterusnya. Tolong kemudian lingkaran-lingkarannya kasih nampak ke saya ya. Dan harus dapat 8 tabel 2x2 yang memuat paling sedikit 2 nama Nabi yang sama. Silahkan dikerjakan. Saya tunggu ya. Sampai jam 12:05. Silahkan dicoba Nak. Boleh, Pak. Nabila dibuat Nak. Buat. Nanti kasih nampak di layar. Nanti kasih nampak di layar ya. Bisa dapat baterai, Nak? Semuanya ya, yang sudah pernah pun diulang lagi Nak. Ya, diulang lagi ya. Jadi dengan keterangan bahwasannya barisnya jumlahnya 6 itu sebuah pernyataan tegas bahwasannya ada 6 nabi yang namanya diabadikan sebagai nama surat dalam Al-Quran. Itu menunjukkan ke 6 nabi ini begitu mulia. Sebagaimana Nak, ada juga nama yang bukan nabi tapi dicantumkan sebagai nama surat dalam Al-Quran. Menunjukkan betapa mulianya beliau ya, yaitu surah Maryam. Ya, Maryam diambil dari nama ibunda Nabi Isa alaihissalam, wanita suci yang tidak terjamah laki-laki, tapi Allah berikan kemudian mukjizat ya kepada kelahiran Nabi Isa ya, atau kelebihan kepada ibunda Maryam bisa melahirkan anak tanpa suami ya. Begitu juga Ali Imran. Ya, Ali Imran itu bukan rasul ya. Tapi beliau juga namanya diabadikan ya di dalam nama Al-Qur'an. Ada sebagian ulama mengatakan Ali Imran itu adalah nama ya orang yang ya nama, ada yang mengatakan beliau nabi tapi tidak termasuk ke dalam 25 nabi dan rasul yang wajib diimani ya tentang keberadaan namanya dan seterusnya ya. Ada yang mengatakan beliau adalah hamba Allah yang sangat taat ya. Jadi diabadikan namanya ke dalam nama Al-Qur'an. Nama surat dalam Al-Qur'an maksud saya. Coba Raja nampakkan gambarnya Raja. Ya. Jumlahnya 8 ya. Ya, Raja sudah. Yang lain tunjukkan Nak gambarnya. 8 tunjukkan gambarnya. Ayo saya tunggu 1 menit lagi. Nah, tunjukkan. Iya. Izzatul Jannah sudah juga. Masya Allah. 8 ya Iza ya. 8 ya. Yang lain Nak. Yang lain. MSN 2 Aceh Jaya. 8 juga Nak. Ya, bagus ya. Yang lain. Baik, saya rasa semuanya bisa. Nah, sekarang ada cara lain Nak. Ada cara lain. Nah, ini yang penting ya. Ada cara lain.
Kalau kita sudah data bahwasanya kita sudah tahu ya. Nah, perhatikan nak, kita sudah tahu karena barisnya ada ya. Karena barisnya ada 6, kolomnya ada 3, maka maksimal banyak barisnya yang berukuran 2 kali 2, nak. Barisnya 2 kali 2, maka 6-nya dikurangi 1. Berapa, nak? 6 kurang 1? Kurangi 1 berapa? 6 kurang 1, 5. Berapa 3 kurang 1? 5. 3 kurang 1? 2. Maka banyaknya yang berukuran 2 kali 2 ini ya, 5 kali 2. Ada 10 banyaknya. Itu caranya nanti ke depan. Jumlahnya semuanya ada 10. Dari mana? Dari 5 kali 2. Dari mana 5? Dari 6 kurang 1. Dari mana 2? 3 kurang 1. Jadi ada 5 kali 2. Sekarang pertanyaan berikutnya, nak. Kalau seandainya diminta buat 3 kali 3. Mintanya dibuat, nak, 3 kali 3. 3 kali 3. 3 baris, 3 kolom. Berapa buah? 3 baris, 3 kolom. Berapa buah, nak? 3 baris, 3 kolom. Berapa buah? 9. Caranya gampang ya. Kalau 3 baris 3 kolom kan gini gambarnya, nak. 3 baris 3 kolom nih. 1. 3 baris 3 kolom. 2. 3. Ya kan? Betul? 4. Ada 4. Caranya gampang, nak. Kalau yang 2 tadi dikurangi 1, sekarang kalau 3 dikurangi 2. 6 dikurangi 2 berapa? 6 dikurangi 2 berapa, nak? 4. 3 kurang 2? 1. 4 kali 1, ya hasilnya 4. Maka untuk jumlah kotak yang berukuran 3 kali 3, jumlahnya ada 4. Caranya kalau 3 kali 3, kurangi 2. Kalau 2 kali 2, kurangi 1. Gitu, nak, caranya. Maksudnya apa? Lebih mudah lagi, nak, kalau kita hanya menghitung yang tidak. Hitung yang tidak terbentuk. Yang tidak. Karena dari ini yang enggak, itu cuma ini, nak, yang enggak. Kan semuanya 10. Yang enggak ini, yang enggak. Ini yang enggak. Di kota ini tidak ada yang sama. Ibrahim, Yusuf, Muhammad, Yunus. Ada 4 nabi yang namanya tidak ada yang sama. 1. Ya kan? 1 ya. Kemudian ini. Jadi hanya ada 2 kotak yang tidak. Dari seluruhnya ada 10. Berarti 10 kurang 2 berapa? 8. Ya, maka 8 kotak yang memuat nama nabi yang sama. Karena ada di antara 10 kotak semuanya ada 2 yang tidak. Jadi 10 kurang 2 sama dengan 8. Jadi cara ini juga boleh, nak, ya. Dicari yang sedikit yang tidak ada. Mengurangi yang semuanya. 10 dikurangi 2 jadi 8. Boleh juga. Ya. Atau cara yang seperti kalian buat tadi juga boleh. Silahkan. Ya, silahkan ya. Ini pembahasan kita untuk soal nomor 12. Baik, sekarang kita lanjutkan soal berikutnya untuk nomor 13. Ya, 13 ya. Ilhamuddin, baca soalnya, nak. Ilhamuddin. Nah, Ilhamuddin Afani. Silakan Anda baca soalnya, nak. Ilham bisa? Gustiano. Baca soalnya, nak. Ya. Pitagoras terbentuk dari nomor-nomor urut ayat dalam surah An-Naziat yang jumlahnya sama dengan umur Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul dalam satuan tahun. Ya. Yang menyatakan triple Pitagoras tersebut adalah. Baik, anak-anak sekalian ya. Untuk triple Pitagoras ini ada yang penting kalian hafal. Tolong dihafal saja ya. Sebenarnya banyak, nak, tapi ada yang penting dihafal. Jadi triple Pitagoras ya. Hafalan untuk triple Pitagoras. Triple Pitagoras penting. Triple Pitagoras penting. Yang penting. Minimal sekali, nak. Untuk triple Pitagoras ini kalian hafalnya 4 yang paling utama. Walaupun sejatinya sebenarnya banyak ya. Sejatinya sebenarnya banyak.
Jadi triple Pythagoras pertama yang paling penting itu yang pertama yang paling penting ya. Kombinasi dari angka 3, 4, 5 dan kelipatannya. 3, 4, 5 dan kelipatannya. Kalau kita jumlahkan 3 tambah 4 tambah 5, maka kelipatannya nanti juga akan berlaku untuk kelipatan 12. Ya bisa 6, 8, 10 dan seterusnya. 3, 4, 5 ya. Kemudian yang juga penting 5, 12, 13. 5, 12, 13. Jumlahnya 12 tambah 13, 25 tambah 5, 30. 30. Nanti jawabannya nanti ya kelipatan 30. Bisa 60 ya, bisa 90 dan seterusnya. Kemudian yang penting juga 8, 15, 17. 8, 15, 17. 8 tambah 5, 23 tambah 17, 40. Maka nanti kelipatannya akan sesuai ya, kelipatan 40 lah gitu ya. Dan berikutnya yang penting juga 3, 4, 5, 5, 12, 3, 8, 15, 17, 7, 24, 25. 7, 24, 25. Maka jumlahnya berapa 7 tambah 4 tambah 25? Berapa? 7 tambah 24 tambah 25 berapa? Kelipatan berapa 50? 56. Ya, kelipatan 56. Nah, sekarang pertanyaannya Nabi Muhammad diangkat menjadi rasul pada usia 40. Maka dipastikan ya kombinasi triple Pythagoras yang digunakan adalah 8, 15, 17. Kombinasinya 8, 15, 17. Nah, sekarang tolong buka mushaf Al-Qur'an. Ayo ambil Al-Qur'an, ambil mushaf Al-Qur'an, silahkan dibuka surat An-Nazi'at. Semuanya buka mushaf Al-Qur'an, surat An-Nazi'at. Surat yang berapa itu dalam Al-Qur'an? An-Nazi'at surat keberapa? Siapa yang tahu? An-Nazi'at surat yang keberapa? Ilham? Gustiano ya? Raja tahu An-Nazi'at surat keberapa? Enggak kedengaran suaranya? Bentar Ustaz. Ya sedang menghafal. Sedang melihat-lihat ya. Surat yang keberapa An-Nazi'at? 79. 79 ya. Semuanya lihat mushafnya, silahkan lihat surat yang ke-8. Pada ayat yang ke-8 pada surat An-Nazi'at, apa bacaannya? Silakan. Siapa yang membacakan ayat ke-8 dari surat An-Nazi'at? Surah yang ke-79. Bacaannya apa? Qulubu yawma idzi wajifah. Nah, ini dia. Qulubu yawma idzi wajifah. Ini dia. Nah, ini ya. Ini ada pada opsi jawaban B. Ayat yang ke-15, tolong baca. Hal ataka haditsu Musa. Nah, ini dia. Hal ataka haditsu Musa ya. Izhab ila, dan sambungannya ya. Izhab ila fir'auna innahu tagha ya. Pergilah kepada Musa karena sesungguhnya pergilah kepada Firaun ya, Musa dan Harun karena sesungguhnya Firaun itu innahu tagha, dia telah melampaui batas. Maka untuk soal ini jawabannya adalah B. 8, 15, 17. Namun pertanyaan saya sekalian ya, kalau kalian sudah pegang mushaf ya. Untuk A, ini ayat keberapa ini, Nak? Pada saja sekalian atau dikasih terus yang tiga. Fal mudhaf birati amra, ayat yang berapa? Coba lihat mushaf, Nak. Fal mudhaf birati amra, ayat keberapa? Ayat kelima. Ayat kelima. Ini lanjutannya? Nah, ini kecepatan cahaya pada ruang apa ya? Nah, jadi ayat keberapa nih? Ayat ke-13. Ayat ke-13. Lihat nih, angka 5. Terakhir ayat keberapa ini? Fa izahum bisahirah, ayat keberapa? Ayat 14. 14. Enggak ada ya, triple Pythagoras 5, 13, 14. Yang ada 5, 12, 13. Ini ayat keberapa nih, Nak? Absaruha khasyi'ah. Ayat keberapa? Ayat ke-9. Ayat ke-9. Ini qalu tilka idza qarratin khasyi'ah, ayat keberapa? 12. 12.
3 kali 3, 9. 4 kali 3, 12. Maka kemungkinan hatta kahaditsu musani ayat yang ke 15. ya, dia triple Pythagoras ya. 3, 4, 5, tapi jumlahnya bukan 40. Jumlahnya 15 tambah 12 berapa, Nak? 27. Tambah 9? 30. Nah, iya benar. 36 itu adalah kelipatan 12. 36 kelipatan 12. Karena 12 kali 3 jadi 36. Boleh ya. Tapi tidak 40. Yang terakhir, Nak. Ini ayat keberapa ini? Tasba'u harra. Difah, ayat keberapa? Ayat keberapa, Nak? 7. 7. Ini faqala ana rabbukumul a'la ayat keberapa? 24. Ya, ada tuh 7 ada, 24 ada. Maka berikutnya 25. Betul, Nak? Betul ini ayat ke-25? Fa'azahullahu nakalan. Betul? Betul ya. Maka dia Pythagoras juga, tapi jumlahnya 56 bukan 40. Maka untuk opsional soal kita jawabannya adalah 8, 15, 17, yaitu jawabannya B ya. Jawabannya B. Nah, ini memang luar biasanya soal matematika yang terintegrasi ya. Mengakibatkan kita harus banyak kemampuan juga ya, harus banyak juga pemahaman terhadap ya, agama kita yang mulia ini ya. Dan ini mungkin salah satu harapan besar ya dari pembuat soal ini supaya kita tambah mencintai agama kita ya, memahami, mencintai dan lebih mengenal agama kita, khususnya ya Al-Qur'an, Asmaul Husna dan lainnya gitu nah. Ini luar biasa yang buat soal ya. Peka sekali dalam memanfaatkan kondisi-kondisi yang seperti ini, luar biasa ya. Ya lihat pembuat soalnya luar biasa, peka sekali ya. Bisa memanfaatkan ide-ide yang sederhana namun taktis gitu nah ya. Maka untuk soal nomor 13 ini jawabannya B ya. Jawabannya B. Ya, alhamdulillah Nak, mungkin bisa satu soal lagi Nak, nomor 14 ya. Saya rasa ini sudah cukup jelas ya. Nomor 14. Nah, kebetulan gaya geseknya itu adalah 15 ya. Baik ya, salah seorang di antara kalian Nak, tolong bacakan soalnya. Siapa aja boleh? Ayo Nak, silakan. Atau saya aja ya. Let M and N be square numbers ya. If M N is a prime number ya, bilangan prima, then N possible number Rs dan seterusnya ya. Jadi kita bisa lihat soal ini sebagai pembuktian dari pilihan jawaban yang ada ya. 729. (729) adalah angka yang istimewa, Nak. Ya, sangat istimewa. Kenapa? 729 ini bisa kita nyatakan sebagai nilai yang sama dengan 3 pangkat 6. 3 pangkat 6. Karena nilainya sama dengan 3 pangkat 6, maka konsekuensinya dia pun akan sama dengan 9 pangkat 3. Ya, 3 pangkat 6 sama dengan 9 pangkat 3. Karena 6 adalah 2 kali 3. 3 pangkat 2, 6. Ya. Gini. 3 pangkat 6 sama dengan 3 pangkat 2 kali 3. Maka 3 pangkat 2 jadi 9. 9 pangkat 3. Jadi 729 pun bisa dinyatakan sebagai 9 pangkat 3. Atau bisa juga dinyatakan sebagai 3 pangkat 3 kali 2. 3 pangkat 3, 27. Atau nilai yang sama dengan 27 yang dikuadratkan. 27 kuadrat. Ya, 27 pangkat 2. Nah, jadi 729 itu istimewa sekali. Bisa jadi 3 pangkat 6, bisa jadi 9 pangkat 3, dan juga bisa menjadi 27 kuadrat. Namun, bilangan-bilangan ini tidak memenuhi konsep yang ditanyakan ya, karena yang ditanyakan adalah prima. 6 bukan bilangan prima. 9 juga bukan prima ya.
27 juga bukan prima. Maka jawabannya bukan 729 yang diinginkan. Sebaliknya 961. 961 depannya angka 9, akar 93. Kemudian yang ujungnya 1 adalah 1, maka nilainya 31 kuadrat. 961 itu sama dengan 31 kuadrat. 31 itu prima ya. 2 juga prima. Pangkatnya 2 ya. Maka memenuhinya nak ya. Bisa. Sekarang di bawahnya nak. 1849. Akar 18 dekat dengan 4 ya. 4 ini 4. 49 ujungnya bisa dari 3 bisa dari 7, tapi karena dekat dengan 18 maka jawabannya 3. Maka 1849 ini setara dengan 43 kuadrat. Ini juga bilangan prima, 43 prima ya, pangkat 2 juga prima ya. 2704, 27 dekat dengan 25, maka depannya 5, yang ujungnya 4 itu 2 ya. Maka 2704 itu sama dengan 52 kuadrat. Tentu saja nak, 52 bukan bilangan prima. Ya, bukan bilangan prima. Maka untuk soal ini, jika yang dimaksudkan adalah perpangkatan yang menggunakan bilangan prima, maka saya merekomendasikan jawabannya bisa B, bisa C. Ada tanggapan? Ada masukan? Silakan, ada masukan? Mungkin apa yang saya sampaikan ada sisi kelirunya. Ada masukan? Silakan. Boleh di WA atau boleh disampaikan? Silakan. Ada masukan? Kenapa soal ini jawabannya 2, nak? Bisa 31 kuadrat, bisa 43 kuadrat. Mungkin ada yang keliru, ada yang mau disampaikan, silakan. Ada? Mungkin tidak ini ya di WA mungkin di Oke ya. Baik ya. Nah, insya Allah untuk soal ini saya mendapatkan jawabannya apakah itu bisa B atau C ya. Mungkin nanti bisa Ananda semua diskusi dengan para guru ya untuk mengoreksi ya. Sepertinya jawabannya kalau tidak B, jawabannya C ya. Gitu ya. Baik anak-anak sekalian ya. Alhamdulillah kita sudah sampai pada penghujung sesi yang ketiga. Kita sudah sampai pukul 12:22. Mungkin masih bisa kita bahas satu soal lagi, nak. Ini ada yang chat ini ya. Apa isi chatnya? Tolong selesaikan saja, Pak. Ya. Baik ya. Jadi saya berasumsi untuk soal ini jawabannya 2, nah ya. 31 kuadrat yang hasilnya 961 atau 43 kuadrat yang jawabannya 1849. Mohon maaf saya baca chat lagi ya. Lanjut Pak. Oke ya. Baik anak-anak sekalian ya, kita lanjutkan soal berikutnya, soal nomor 15. Ya, ada soal seperti ini. Panjang sisi pertama dari segitiga sama kaki. Nah, seperti yang saya bilang tadi, nak, segitiganya segitiga istimewa ya. Sama kaki. Dua sisinya sama panjang. Adalah PCM. Dengan P adalah banyaknya ayat dalam surat Al-Fajr. Silakan buka mushafnya. Surat Al-Fajr ada berapa ayat? 30 ayat. 30 ayat. Ya, 30 ayat. Mungkin nanti karena saya buat video pembahasan yang Surat Al-Fajr ada 30 ayat, betul? Betul. Betul. Ini surat yang keberapa dalam Al-Quran? Surat yang keberapa dalam Al-Quran? Surat ke-89. 89. Ada di juz keberapa ini? Juz 30. Ya, tentu ya, ini ada di juz 30. Ada di juz 30 ya, atau juz yang kita kenal dengan juz Amma ya, karena dimulai dari surah An-Naba yang awalnya Amma Yatasa'alun. Nah, jadi ya, surat yang ke-89. Nah, kita gambarkan objeknya, nah, ya, gambarkan objeknya. Oke, teman-teman, di sana azan jam berapa? Segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki ya.
Nah, ada cerita kan? Ada cerita. Nah, ini cerita, lebih cerita bohong-bohong ya. Cerita, maksudnya cerita ketawa-ketawa aja ya. Segitiga yang paling sukar digambar adalah segitiga sama kaki ya. Karena menulisnya sama kaki ya. Pakai kaki ya. Enggak, itu cuma di luar konteks ya. Harusnya definisi segitiga sama kaki itu bukan segitiga yang digambar pakai kaki ya. Tapi segitiga yang punya dua sisi yang sama panjang. Salah satu panjangnya adalah 30 gitu. Nah, kalau bentuknya seperti ini 30 nah 30. Berarti karena konsekuensinya sama kaki, maka di depannya sisinya 30 juga, 30 juga. Maka satu sisi berikutnya adalah 40%. Sisi ketiga ya. 40% dari panjang sisi kedua, karena sisi keduanya 30, maka di sini 40%, 40 per 100 dari 30. Maka hasilnya berapa ini, Nak? 40 per 100, 12. Maka 30, 30, 12. Maka totalnya berapa jadi? Kelilingnya? 72. Ya, kelilingnya 72. Tapi, Nak, ini bukan satu-satunya jawaban. Bukan satu-satunya jawaban. Bisa jadi begini, Nak. Bisa jadi gini. Bisa jadi gini, Nak. Jadi gini. Bisa jadi gini ya. Jadi saya lebih cenderung untuk soal ini jawabannya mungkin 2 ya. Yang sama kaki itu bukan yang ini, Nak. Ya, bukan dengan, tapi dengan yang ini. Kalau ini 30 gitu kan. Ini 30 juga. Dan 30 ini adalah 40%. 30 itu adalah 40% dari panjang sisi satu lagi, X. 30 itu 40% dari X gitu, Nak. Pertanyaannya, kalau 30 adalah 40% dari X, berapa X-nya? Silakan dihitung, Nak. Silakan hitung. Kalau 40% dari X adalah 30, maka X-nya berapa? Silakan. Silakan, Nak. Berapa? Kalau tadi misalnya 30, maka di sini 12. Maka sekarang boleh begini, Nak. Segitiga sama kakinya boleh 30 dengan yang di bawah. Maka yang di kedua ini ya, yang kedua ini artinya 30 untuk yang ketiga, 40% dari panjang sisi yang satunya lagi. Ya, bisa jadi begitu ya berarti. Berapa X-nya? 75. 75. Maka sebenarnya untuk soal ini peluangnya itu hanya ada 2 kejadian. Bisa 30, 30, 12, bisa 30, 30, 75. Untuk yang 30, 30, 12 jumlahnya 72. Kalau untuk 30, 30, 75 jumlahnya berapa, Nak? 135. Maka untuk soal ini, Nak, saya lebih cenderung keliling yang mungkin itu ada 2. Bisa 72, bisa 135. Tergantung cara melihatnya. Yang mana yang merupakan segitiga sama kakinya? Apakah bentuk yang pertama? Ya, bentuk yang pertama segitiga hitam ini atau yang kedua? Karena keduanya akan menghasilkan konsekuensi yang berbeda. Paham, Nak? Paham ya? Tapi sebagian pengajar lebih menekankan jawabannya yang 72, tidak yang 135. Baik, Nak ya, alhamdulillah hari ini kita sudah sampai pada penghujung kegiatan kita. Insya Allah besok, Nak, kita akan lanjutkan pembahasan soal KSM tahun 2022 provinsi plus ada tambahan beberapa soal pilihan. Insya Allah untuk Rabu dan Kamis pembahasannya KSM 2021 plus beberapa pilihan soal ya. Mungkin ini yang bisa saya hantarkan. Lebih dan kurang saya mohon maaf, Nak. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Naya, insya Allah videonya akan segera kami share ya. Pak, besok dulu, Pak. Ya. Assalamualaikum.